suratul Fatihah. Semoga ala hadhihi wa ala kulli niyatin shalihah wa hadratina Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Baiklah, mari kita dengarkan kajian pada hari ini yang disampaikan oleh guru kita Ustaz Muhammad kepada beliau. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wa taqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa la takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Al-ayat. Maqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya abdallah kun fid dunya ka'annaka 'abirus sabil aw gharibun. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah dengan sebenar-benar syukur bahwa sampai detik kali ini Allah memberikan kenikmatan yang luar biasa. Di pagi yang cerah ini kita bisa mengisi waktu dengan menggunakan kesibukan mencari ilmu, yakni kita mengkaji kitab yang mulia, sebuah kitab karangannya ulama besar ya. Jadi Maqasidur Riayah ini adalah sebuah karangan yang luar biasa. Nah, dalam kesempatan kali ini kita akan mengupas bagaimana menata hati dalam memasuki fase kehidupan. Jadi kalau sebelumnya pada hari Sabtu pagi kita membicarakan tentang teori atau sesuatu yang harus kita lakukan, yakni berupa ibadah dohir dan batin ya. Dohir itu adalah berbentuk fisik. Jadi syariat itu ada dua syariat dohir yang berkaitan dengan fisik, misalnya kayak gerakan sholat, gerakan puasa, gerakan ibadah haji, gerakan jihad, gerakan tolabul ilmi, gerakan birrul walidain dan seterusnya. Itu semuanya ada gerakannya atau syariatnya. Maka yang kedua adalah syariat batin. Ini juga tidak kalah pentingnya, karena kalau kita melihat fisik ini ya gampang, orang ketika sholat begitu ya, tapi apakah batinnya juga ikut sholat, apakah batinnya juga bisa menata hati, ini juga lebih penting lagi. Nah, sebelumnya kita mengkaji bagaimana pendapat ulama-ulama tentang menata hati ya. Jadi menata hati, menghadirkan hati ketika kita beribadah. Jadi beribadah ini juga macam-macam ragamnya. Ada ibadah mahdhah yang itu langsung dengan Allah, yakni seperti sholat, puasa, ini kan ibadah mahdhah. Juga ibadah ghairu mahdhah, yakni ibadah yang tidak langsung melibatkan Allah tapi melibatkan manusia. Jadi misalnya perdagangan, ekonomi, kemudian peperangan, kemudian jihad, tolabul ilmi dan seterusnya, itu adalah ibadah ghairu mahdhah yang bagaimana kita menata hati gitu ya. Maka dalam kesempatan kali ini kita akan membicarakan bagaimana kisah-kisahnya. Kalau sebelumnya kita membicarakan teori dalam arti pendapat bagaimana menata hati menurut hadis dan perkataan para sahabat, maka kita dalam kesempatan kali ini akan menyampaikan atau mengisahkan tentang kisah-kisah yang harus kita ulang-ulang terus, yakni kisahnya para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in dan ulama-ulama pilihan, dengan harapan mengalap berkah pada mereka. Karena sesungguhnya menata hati dan pikiran ini kita tidak bisa hanya mempelajari kitab fikih. Kitab fikih itu harus dipelajari karena itu syarat untuk memahami perintah dan larangan Allah. Jadi misalnya syarat sahnya sholat bagaimana, syarat atau rukunnya sholat bagaimana, syarat ibadah haji bagaimana, syarat diterimanya amal ya, ibadah-ibadah yang lain bagaimana.
maka kita juga harus menata niat kita dengan mempelajari kisah-kisah para orang-orang terdahulu yang sudah sukses, ya, yang sudah sukses, ya. Contoh dalam hal ini adalah misalnya kisah Abu Bakar As-Siddiq yang sering saya sampaikan, ya. Jadi Abu Bakar As-Siddiq ini sahabat yang sangat terkenal sekali, sampai-sampai para sarjana Muslim itu menulis karya-karya yang begitu luar biasa tentang sahabat Abu Bakar As-Siddiq ini, ya. Mulai dari kesabarannya, mulai dari ketakwaannya, keimanannya, perjuangan beliau bersama Rasulullah. Maka ini adalah sebuah pelajaran yang berharga. Jadi ketika kita pengen mendapatkan predikat yang paling baik, maka tirulah kisah-kisah orang-orang terdahulu yang sudah meninggal dunia, khususnya para sahabat, ya. Nah, kemudian kisahnya para tabi'in itu memang lebih heboh lagi, lebih hebat dalam pengertian fisik, ya. Jadi mulai dari sholatnya, mulai dari puasanya, mulai dari jihadnya, mulai dari pengorbanannya. Tetapi kedudukan para tabi'in ini masih kalah dengan sahabat. Kenapa? Kalau sahabat itu memang tidak banyak memiliki karomah. Yang kemarin saya cerita tentang karomah, ya. Ada karomah orang bisa berjalan di atas udara, di atas air. Kemudian ada yang bisa berjalan dengan hewan yang buas. Nah, itu semua sebenarnya nggak ada apa-apanya dibanding istiqomah, ya, istiqomah dalam dakwah, istiqomah dalam Islam, ya. Jadi karomah yang paling besar adalah istiqomah, ya. Ya, tidak yang lainnya. Nah, adapun karomah-karomah yang seperti itu yang saya sebutkan tadi itu adalah bagian terkecil yang memang Allah sengaja kasih supaya manusia yang lain itu bisa mengambil hikmahnya, ya. Maka dalam hal ini adalah kisah misalnya Abu Bakar As-Siddiq misalnya, ya. Itu tidak pernah takut, ya. Ini juga karomah, ya. Jadi di mana coba bayangkan Rasulullah itu dicari oleh seluruh penduduk Jazirah Arab, ya, khususnya orang Quraisy. Rasulullah dikejar-kejar, wanted lah, kalau bahasa sekarang itu wanted, dicari hidup atau mati, kan gitu kan. Ketika pertama kali hijrah ke Madinah itu Rasulullah itu dicari, berarti orang yang menemani beliau berarti otomatis juga menjadi target. Nah, misalnya sekarang siapa lah yang dicari penguasa misalnya, dicari rezim diktator misalnya, maka orang-orang yang melindunginya juga menjadi target. Nah, itu Abu Bakar itu sahabat yang paling setia. Artinya apa? Resikonya apa? Resikonya dibunuh. Itu paling tinggi. Nah, paling tidak kemudian dipenjara, kalau zaman sekarang ya dipenjara, ya, atau dihinakan. Nah, Abu Bakar As-Siddiq itu orang yang sangat-sangat smart, kalau bahasa sekarang itu smart, ya. Orang yang bijak sekali dan imannya luar biasa. Jadi beliau Rasulullah Muhammad SAW dengan sahabat Abu Bakar As-Siddiq ini hijrah ke Madinah berdua. Jadi saking cintanya Abu Bakar As-Siddiq kepada Rasulullah itu, jadi Abu Bakar ini kadang-kadang di depan, ya. Di depan tuh beliau membuka jalan, karena di Arab itu kan begitu luas, ya. Kalau orang nggak pernah bepergian dia akan tersesat, ya. Dipikir dia ke selatan padahal dia ke utara, atau dipikir ke timur padahal dia ke barat, ya. Ya itu begitulah, ya. Nah, apa artinya? Artinya ketika Rasulullah dengan Abu Bakar ini, maka Abu Bakar di depan. Ketika Abu Bakar bertemu dengan orang itu siapa, ya, maka beliau mengatakan tuh, kalau beliau di belakang ditanya itu siapa, itu penunjuk jalan, ya, ya. Kemudian kalau di depan beliau mengatakan itu adalah teman atau pemimpin atau apalah misalnya, dan seterusnya. Itu di samping bahasanya bahasa Tauriyah. Bahasa Tauriyah itu mafhum sami' khilaful waqi'. Itu ketika ketemu dengan musuh atau ketika ketemu dengan orang yang mau memberikan celaka bagi kita, ya. Jadi Tauriyah ini masih boleh dalam hukum fikih, boleh, ya. Tauriyah itu tidak bohong, tapi berkata sesuatu yang apabila kita katakan orang akan salah paham, ya. Orang akan salah paham. Misalnya kalau berkaitan dengan perang atau apa, ya, atau sesuatu yang sangat mendesak, itu tauriyah, ya. Misalnya ada seorang sarjana hukum, ya, kita bilang kamu dihukum berapa tahun? Maksudnya dihukum itu di kuliah di fakultas hukum, ya, bukan dihukum ini. Jadi kalau kita bertanya, ini pernah dihukum 5 tahun, ya, itu bisa bermakna di fakultas di hukum atau kuliah di fakultas hukum atau dihukum ini, ya. Atau misalnya dihukum dalam pengertian apa lain, ya, itu namanya tauriyah, ya. Kalau takiyah orang Syiah itu beda lagi.
Kalau taqiyah itu memang bohong. Bohong itu memang bohong, nggak boleh. Itu sampai seperti itu. Jadi Abu Bakar ini kedudukan di Rasulullah dan di kalangan umat Islam itu begitu penting banget. Kenapa? Karena memang Abu Bakar itu luar biasa. Nah, bagi kita tidak ada jalan lain kecuali mengikuti para sahabat, ya, tabiin dan tabiut tabiin. Sering saya menyarankan kepada murid saya semua, kepada warga binaan saya atau semua jamaah saya yang pernah saya isi, untuk selalu membaca kitabnya para sahabat, ya, sejarah. Ya, contoh ini yang saya beli ini kitab, ya, ini sekarang udah nggak terbit lagi, ya. Jadi kisah orang-orang soleh, ya. Jadi kisah orang-orang soleh ini di sini, masya Allah, ya, saya mendapatkan kitab ini benar-benar bahagia, ya, melebihi bahagia saya dapat duit yang mungkin berjuta-juta, ya. Jadi kalau misalnya saya pernah ceramah itu dikasih amplop banyak, atau misalnya saya ketemu teman, ya, pernah ini saya ketemu teman kuliah lama nggak ketemu, kemudian dia kaget saya ke rumahnya, ya, karena dia menjadi pejabat bea cukai. Pulang saya dikasih 1 juta, ya, waktu itu, ya, tahun 2000, ya. Itu waktu 1 juta itu udah banyak banget, ya. Itu saking lama beliau itu seneng sama saya. Seneng itu maksudnya akrab, sahabat, teman sepengajian dulu, lama nggak ketemu. Nah, itu saya seneng banget, ya. Nah, saya dapat buku ini kisahnya masya Allah. Orang-orang pilihan sekitar berapa ini? Sekitar 143 kisah orang-orang soleh, ya. Saya lebih senang seperti mendapatkan uang tadi. Jadi kisah-kisah ini adalah kisah-kisah yang luar biasa yang harus kita ulang-ulang. Bagaimana kisahnya orang-orang terdahulu yang masya Allah, ya. Ada kisahnya Imran bin Husain. Ia telah diuji oleh Allah dengan musibah sakit selama 30 tahun, ya. Jadi kalau ada antum yang sakit mungkin setahun 2 tahun ini, bacalah kisahnya Imran bin Husain. Ini diuji lambung, usus apa gitu loh, pokoknya itu sampai dia itu terkenal dengan orang yang paling sabar. Selama ini kan kita mendengar orang sabar itu kan Nabi Ayub, ya, atau misalnya Abu Hilabah, ya, itu terkenal dengan kesabaran yang luar biasa. Tapi kita nggak pernah mendengar Imran bin Husain yang diuji 30 tahun. Kalau Nabi Ayub itu ya lama juga, ya, cuman nggak sampai 30 tahun kalau nggak salah, ya. Atau misalnya Muhammad bin Muslim Asy'ab Az-Zuhri. Nah, ini namanya mirip dengan Saifuddin Zuhri, kaptennya Kebembem yang punya bos kebuli. Nah, ini. Jadi bos kebuli Kebembem ini harusnya membaca kisah ini, Muhammad bin Muslim Asy'ab Az-Zuhri, ya. Pada masa beliau dia seorang penghafal Al-Qur'an dan ilmu faraid serta hadis-hadis Rasulullah, ya. Jadi Imam Az-Zuhri ini imam yang sangat terkenal dan pintar banget, ya. Beliau menguasai Al-Qur'an, hafal Al-Qur'an, ilmu faraid, ya, dan hafal hadis Rasulullah. Jadi Kebembem, ya, Kebembem atau ini harusnya ngalap berkah dengan nama ini, ya. Masya Allah, ya. Amin Ustaz. Nah, itu. Nah, jadi antum dikasih nama Az-Zuhri ini berarti nggak main-main orang tuanya, ya. Seperti Imam Al-Baihaqi tadi, ya. Mas Kiki, Imam Al-Baihaqi. Ini antum dikasih nama itu kan orang tua pengennya gitu begitu, ya. Ini yang tadi, ya, Syekh Saifuddin Az-Zuhri, ya, Asy'ab Az-Zuhri ini hafal Al-Qur'an. Jadi bos Kebembem, ya, bos kebuli itu jangan jualan kebuli aja, harus hafal Al-Qur'an, ya. Hadis-hadis Rasul harus dihafal ini. Ini nanti kapan-kapan kita kisahkan ini. Masya Allah, keren-keren ini, ya Allah. Kemudian ada banyak, ya, Abdul Malik bin Umar bin Abdul Aziz, ya, ini sudah terkenal, ya, Umar bin Abdul Aziz ini masya Allah, ya. Kemudian banyak lah, ya, di sini Ibrahim Al-Ishaq Al-Harabi, seorang ahli fikih, ahli hadis sastra, masya Allah. Nah, Hatim Al-Aslam ini juga terkenal meskipun jarang orang bacanya, ya. Hatim Al-Aslam ini sejak kecil dia tidak pernah lupa mengingat Allah. Hatim Al-Aslam ini kata-katanya itu bijak, kata-kata mutiara, ya. Kata-katanya masya Allah, luar biasa ini. Jadi ini orang-orang yang sudah sukses, mereka sudah meninggal ribuan tahun yang lalu, dan sekarang itu umat Islam itu sudah melupakan mereka. Umat Islam itu
yang apa? Yang dilihat malah Batman, Superman, Spiderman, apa itu? Itu tokoh-tokoh khayalan kok ditiru. Akhirnya berkhayal terus ya. Hidupnya penuh dengan khayalan. Batman, apa Batman kelelawar, manusia kelelawar. Saya sukanya malam, makanya sukanya dugem terus. Ya, yang lain pada tidur dia dugem ya, dugem di diskotik, dicari di jalanan. Ya, kalau punya duit ke diskotik, kalau nggak punya duit di kuburan. Kadang-kadang itu aduh ya Allah. Ya itu mereka salah ya, tapi yang lebih salah adalah negara ini. Negara ini memfasilitasi. Harusnya negara itu mewajibkan warganya habis maghrib ngaji semua sampai isya. Nah itu kan keren kan ya. Nah, atau negara ini misalnya habis isya nanti ngaji hadis sampai jam 8. Nah itu negara Sontoloyo ya. Negerinya minyak goreng aja sampai kesulitan, padahal kita itu penghasil minyak sawit ya. Makanya kita harus berjuang, ini harus kita sampaikan ini terang-terangan ini ya. Kemarin saya ngisi minyak goreng ya, udah banyak. sekarang Minyak goreng udah banyak. ya memang Cuma banyak. harganya melambung. Dari dulu itu banyak, dari dulu banyak dan tidak pernah sedikit. Yang sedikit itu ya kenapa sih? Iya itu mafia itu ya. Akhirnya kemarin saya di Japri apa disampaikan ada teman saya, Ustadz saya minyak goreng saya nggak laku-laku. Karena rebutan. akhirnya orang kan males gitu ya, males akhirnya dah ini aja dah, nggak usah tergantung pada minyak goreng ya. Itu ya, jadi apa ya, ya pokoknya kita kan diajari untuk hebat ya. Hebat itu ada minyak goreng, alhamdulillah saya nggak pernah ini ya, saya nggak pernah ikut-ikutan kebanyakan orang ya. Jadi kalau misalnya orang-orang nyari minyak goreng, saya nggak nyari goreng. Ngapain dicari? Minyak goreng datang sendiri ya. Datang sendiri itu artinya apa? Akan ada gampang ya, gampang. Entah dikirim siapa, nggak tahu siapa yang ngirim. Murid saya kebetulan ini, dan itu kebetulan sering. Sebenarnya kalau bahasa tasawuf itu nggak pernah kebetulan ya, karena saya nggak mikir minyak goreng, ada yang ngasih minyak goreng berapa liter itu. Dan saya itu kan nggak begitu mania ya. Ya, nggak mania itu maksudnya kepepet aja kalau goreng itu ya sehari-hari, tapi bukan satu-satunya cara ya. Ada 2-3 cara. Dan apa yang harus kita lakukan? Yang kita lakukan itu memberikan pencerahan kepada umat ya, bahwa ini dari dulu minyak goreng itu nggak pernah sedikit, nggak pernah. Minyak goreng itu banyak. Kok sedikit ya? Itu mafia. Kemarin saya share 8 mafia minyak goreng ya. Ya ternyata ada diketahui itu diekspor kemana itu, nggak jelas itu. Udah urusan mereka lah. Yang penting kita menyampaikan aja ya. Baik, itu ya. Mungkin ada yang ditanyakan, silakan.